Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Dharma Putra dari kelas Sistem Informasi 2020-03. Eh, Pada kesempatan kali ini atau dalam video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari tugas akhir praktikum pemrograman web 2. Oke, lanjut. Yang pertama kita jalankan X sampai P-nya. Kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Setelah itu masuk ke browser, tulis localhost, dan ini adalah tampilan login dari tugas akhir saya. Terdapat tulisan login dan selamat datang di Durajaya. Oke, langsung saja masukkan username-nya, Rahman, passwordnya, admin. Lagi proses loading. Dan ini adalah tampilan awal atau tampilan dashboard dari tugas akhir saya. Terdapat tulisan selamat datang di gudang atau inventory toko buku Durajaya. Aplikasi berbasis website ini merupakan tugas akhir mata kuliah praktikum pemrograman web 2. Dan di sini terdapat gambar foto buku-buku. Gambar pertama ini gambar buku detektif Conan, yang kedua gambar buku Harry Potter, yang ketiga gambar buku motivasi untuk kinerja. Dan di atas terdapat header. Di atas terdapat header bertuliskan inventory, terus toko buku Durajaya, dan di header sebelah kanan ini terdapat logout karena tertutup facecam kamera. Di toko buku Durajaya ini di header bagian tengah, kalau kita pencet menuju link Instagram saya. Dan sebelah kiri, di sebelah bawah itu terdapat footer @durajaya 2022. Dan di bagian sidebar sebelah kiri terdapat navigasi dashboard, data buku, penerbit, barang masuk, barang keluar, dan logout. Oke, langsung saja ke navigasi data buku. Lagi loading. Dan ini adalah tampilan data buku. Di dalam data buku ini terdapat kode buku, judul buku, stok, pengarang, penerbit, dan action. Dan juga terdapat untuk menambahkan data buku, dan terdapat action, detail, edit, dan hapus. Misalnya kita menambahkan data buku, judul bukunya motivasi untuk kinerja. Terus kode bukunya B002, pengarangnya kita pilih Timotius Duha, penerbit kita pilih The Publish, misalnya pada tahun 2020. Tebal halaman misalnya 105 halaman, terus harga bukunya 90.000. Kita masukkan 90.000. Stok tersedia kita masukkan 100. Misalnya deskripsinya itu motivasi untuk kerja, untuk kinerja. Langsung saja simpan.
Nah, setelah kita tambah buku dan kita simpan, maka hasilnya akan masuk ke dalam list data buku. Dan di sini juga di action jika kita pencet terdapat detail buku, yaitu kode buku B002, judul buku Motivasi untuk Kinerja, pengarang Timotius Duha, penerbit The Publish, tebal buku 105 halaman, rilis pada tahun 2020, harga buku 90.000, stok 100, deskripsi motivasi untuk kinerja. Oke, kita pencet kembali dan di sini terdapat action edit. Misalnya judul bukunya kita edit menjadi motivasi untuk kinerja semua kalangan, dan misalnya pengarangnya itu Gosho Aoyama, terus penerbitnya itu menjadi Shogakukan, rilis misalnya pada tahun 2022, terus tebal buku atau halaman misalnya 100, harga misalnya 90.000, stok tersedia kita ganti menjadi 150. Oke, langsung saja simpan. Maka setelah kita simpan data buku tersebut atau di listnya itu judul bukunya menjadi motivasi untuk kinerja semua kalangan, terus stok bukunya menjadi 150, pengarangnya menjadi Gosho Aoyama, penerbitnya menjadi Shogakukan, maka akan terganti atau kita edit sebelumnya. Selanjutnya ada action hapus. Jika kita klik, maka akan menghapus list data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, maka judul buku yang tadi kita masukkan sudah terhapus. Oke, selanjutnya terdapat navigasi penerbit. Pada navigasi penerbit ini terdapat nomor 123, terus nama penerbit. Dan juga terdapat tambah penerbit. Misalnya kita tambahkan nama penerbit Cahaya. Kita simpan, maka akan masuk dalam list data penerbit. Nama penerbit Cahaya. Dan di sini terdapat action edit. Misalnya kita ganti menjadi Cahaya Pelita. Kita simpan. Lagi loading. Maka di sini namanya setelah diedit menjadi Cahaya Pelita. Dan juga terdapat action hapus. Jika kita hapus, maka penerbit dengan Cahaya Pelita akan terhapus. Dan di sini juga terdapat searching untuk mencari misalnya nama penerbit, misalnya Shogakukan. Maka dia akan menampilkan nama penerbit dengan nama Shogakukan. Oke, selanjutnya ke navigasi barang masuk. Pada navigasi barang masuk, di dalamnya terdapat kode barang masuk, kode buku, nama buku, stok masuk, tanggal, punya Harry Potter. Jumlah barang masuk misalnya 30, tanggalnya tanggal sekarang. Oke, langsung klik simpan. Maka data list barang masuk dengan nama buku Harry Potter akan masuk dalam list data barang masuk. Dan di sini terdapat action edit. Coba kita edit. Misalnya kode bukunya misalnya Detektif Conan diedit menjadi Detektif Conan volume 1. Misalnya 50 dan tanggalnya
dan tanggalnya misalnya yang sekarang. Oke, langsung klik simpan. Maka nama bukunya akan menjadi Detektif Conan volume 1 dan stok masuk 50 karena sudah kita edit sebelumnya. Misalnya terdapat action hapus, kita hapus, dan buku yang tadi kita masukkan di list sudah tidak ada karena sudah dihapus. Terus terdapat barang navigasi barang keluar. Oke, pada navigasi barang keluar ini terdapat kode barang keluar, kode buku, nama buku, stok keluar, tanggal, dan action. Dan juga terdapat tambah barang buku. Misalnya kita tambah barang keluar. Misalnya kita tambah barang keluarnya, pilih kode buku misalnya Harry Potter. Jumlah barang keluar 40. Tanggalnya tanggal sekarang. Klik simpan. Maka tambah barang keluar yang tadi kita inputkan akan tersimpan dalam list data barang keluar, dan juga terdapat action edit dan hapus. Misalnya kita edit, jumlah barang keluarnya 60. Terus kode bukunya misalnya tetap Harry Potter, tanggalnya kita rubah menjadi tanggal 5 Mei, tanggal sekarang aja. Oke, klik simpan. Maka stok keluarnya menjadi 60. Dan juga terdapat search untuk mencari nama buku, misalnya Harry Potter. Maka dia akan mencari nama buku yang bernama Harry Potter. Dan terdapat action hapus. Misalnya kita hapus nama buku bernama Harry Potter. Klik hapus. Jika berhasil, maka ada tulisan data barang keluar berhasil dihapus, dan list data barang keluar nama buku bernama Harry Potter sudah tidak ada, berarti sudah terhapus. Oke, selanjutnya terdapat logout. Ketika kita klik logout, maka akan kembali ke tampilan login. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan atau pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.